Masih dengan Romo Vincent dari Kota Bajawa. Kali ini pembicaraan kita agak lebih serius. Saya akan membuat catatan secara istimewa untuk Ketua RT di Tangerang yang Maha Kuasa. Selain Ketua RT, catatan ini juga terutama untuk saudara-saudari di luar kekatolikan, supaya bisa melihat secara umum tentang gereja Katolik. Misalnya, bagaimana gereja Katolik dalam hubungan dengan membangun gereja, atau bagaimana struktur dalam gereja Katolik. Saya ingin memulai dengan pertanyaan, mengapa orang Katolik harus berdoa di rumah-rumah, terutama doa Rosario? Doakanlah kami, Santo Yosef, doakanlah kami, Santo dan Santa pelindung kita. Para saudara terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin menjelaskan pertama-tama tentang struktur gereja Katolik. Gereja Katolik Roma punya satu pimpinan yang berkedudukan di kota Roma. Di kota Roma tersimpan sejumlah data umat Katolik di seluruh dunia. Puncak teratas struktur gereja Katolik adalah kepausan. Kepalanya adalah Sri Paus. Lalu setelah itu ada konferensi wali gereja di setiap negara. Seperti di Indonesia kita sebut KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang dikepalai oleh seorang kardinal. Misalnya di Indonesia adalah Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Lalu setelah itu ada keuskupan-keuskupan. Kita ketahui bahwa keuskupan di Indonesia ini ada 37 keuskupan, yang terdiri dari 10 keuskupan agung dan 27 keuskupan sufragan. Keuskupan ini membentuk 10 provinsi gerejawi, serta 1 ordinariat militer yang tunduk langsung pada takhta suci. Lalu yang memimpin keuskupan biasa disebut dengan Bapak Uskup. Para saudara terkasih, lalu setelah keuskupan ada paroki-paroki ya. Setiap paroki dikepalai oleh seorang pastor atau seorang romo yang disebut sebagai kepala paroki. Di setiap paroki selalu ada beberapa romo yang menjadi pastor kapelan atau pastor rekan yang membantu pastor paroki dalam kerja pastoralnya. Dalam konteks Indonesia, karena kekurangan panggilan menjadi imam, maka terkadang dalam satu paroki hanya terdapat satu romo atau satu pastor. Misalnya di konteks Keuskupan Agung Ende ini, kemarin saya baru kunjung paroki Ruto, itu hanya Romo Carlo sendiri, satu orang pastor. Pertanyaannya, berapakah jumlah umat yang menjadi prasyarat sebuah paroki? Ya, berapa sebenarnya jumlah umat untuk prasyarat sebuah paroki? Untuk menjadi paroki dalam persyaratan gereja Katolik sangatlah sulit, karena banyak sekali pertimbangannya. Selain total umat, ada persyaratan lain, misalnya lokasi atau tanah, apakah ada kemandirian atau sudah bisa mandiri, lalu tingkat partisipasi, apakah umat itu semua terukur tingkat partisipasinya, dibuat survei, dibuat penyelidikan, apakah partisipasinya sudah baik. Selain tingkat partisipasi, juga mesti dibaca kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di tempat itu. Yang terakhir adalah tenaga imam atau romo atau pastor. Para saudara terkasih, dari sisi ini saja sebenarnya persyaratan ke dalam atau ke dalam gereja sendiri atau persyaratan di dalam gereja itu sendiri lebih berat dari persyaratan negara yang tertuang dalam peraturan SK 3 Menteri. Karena di dalam kekatolikan pendirian gereja harus disetujui oleh uskup setelah mempertimbangkan sejumlah persyaratan tadi. Hal ini berlaku dalam gereja Katolik di seluruh dunia. Ada batas maksimal dan minimal sebagai persyaratan untuk membangun
dan membentuk sebuah paroki. Dengan demikian, menegaskan bahwa pembangunan gereja dalam kekatolikan tidak bisa sesuka hati. Umat atau pastor atau romo tadi dalam gereja Katolik tidak bisa sesuka hati mendirikan gereja atau membentuk paroki. Sekali lagi catatan pentingnya, dalam kekatolikan gereja tidak pernah dibangun sesuka hati karena umat punya uang. Misalnya ada orang kaya, lalu dia mau mendirikan gereja. Gereja itu tidak akan bisa diterima atau diberkati atau diresmikan oleh pastor paroki atau uskup. Karena ada persyaratan. Bukan karena uang, bukan karena kekayaan. Orang bisa mendirikan gereja. Jadi di dalam kekatolikan tidak ada gereja keluarga, tidak ada gereja suku atau gereja pribadi. Yang ada hanya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu final. Ketika saya berbicara ini memang sangat serius, sehingga saya ditemani oleh pisang goreng yang dibuat oleh saudari. Kita lihat bagian berikut ya. Para saudara terkasih, jadi di dalam paroki, di dalam gereja paroki itu ada lagi struktur yang di bawahnya. Nah, struktur di bawahnya itu dinamakan apa itu? Struktur di bawah setelah paroki. Di bawah paroki lalu ada stasi. Dan setelah stasi ada lingkungan. Dan setelah lingkungan ada komunitas umat basis atau KUB. Ini untuk istilah di Keuskupan Agung Ende. Kalau di keuskupan lain pasti ada nama lain. Setahu saya di Keuskupan di Denpasar itu namanya komunitas basis gerejani. Dan di komunitas yang paling bawah ini terdiri dari 10 sampai dengan 15 keluarga. Sangat penting untuk dicatat para saudara, bahwa dari kepausan sampai ke tingkat gereja paroki, kepalanya adalah seorang imam atau romo atau pastor ya. Ini nama bisa berbeda-beda tapi maksudnya yang sama. Ada yang dipanggil romo, ada yang dipanggil pater, ada yang dipanggil pastor. Jadi dari kepausan, seorang paus pasti seorang imam. Seorang kardinal pasti seorang imam. Seorang pastor paroki pasti seorang imam yang tertabis. Sehingga kalau ada berita-berita di luar yang sering mengatakan saya anak dari kardinal, nah itu sudah pasti ngawur itu. Dan kasihan kalau banyak orang tertipu dengan itu. Baik, para saudara-saudari terkasih, kita masuk lagi ke bagian yang penting. Struktur dalam gereja Katolik ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa doa rosario. Jadi dari struktur ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa doa rosario itu dilakukan di rumah-rumah. Doa rosario adalah sebuah doa devosi. Devosi yang sangat populer atau sangat populer dalam gereja Katolik. Dalam doa rosario yang dilaksanakan di rumah-rumah, ada banyak nilai yang dipetik oleh umat Katolik. Misalnya dengan doa rosario mereka saling mengunjungi rumah. Kalau mahasiswa mereka saling mengunjungi kos-kosan mereka. Lalu mereka saling menguatkan antar keluarga atau antar pribadi. Pada saat berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil itu dalam rosario, mereka berbicara juga setelah doa mereka berbicara tentang banyak hal. Tidak saja tentang gereja para saudara, tapi juga kegiatan desa. Kalau untuk anak mahasiswa pasti mereka berbicara tentang perkembangan kuliah, bagaimana. Dalam doa rosario, orang saling menguatkan di tingkat yang paling dasar dalam gereja Katolik. Saat berkumpul bersama seperti itu, mereka juga pakai untuk arisan membangun gereja. Banyak orang-orang di tempat rantau, orang yang sudah bekerja, itu mengumpulkan sedikit-sedikit. Untuk apa? Untuk gerejanya. Misalnya untuk pembangunan gereja, untuk iuran, dan segala macam. Itu biasanya pembicaraan lebih efektif ketika dilakukan setelah doa rosario. Nah, disinilah, pada titik ini saya ingin membuat perbandingan. Ini bukan penilaian, tetapi perbandingan untuk lihat bahwa kita ada dalam satu kesatuan masyarakat. Perbedaan masing-masing ajaran, juga perbedaan cara menilai. Di sini yang mau saya katakan. Dalam etika membangun gereja Katolik selalu dimaksimalkan kekuatan mandiri, berdikari. Dan itu sering dibicarakan pada saat berkumpul dalam doa rosario. Itu tingkat yang paling bawah. Anda tidak akan menemukan di daerah mayoritas Katolik. Jadi tidak akan Anda temukan dalam daerah mayoritas Katolik di tingkat internasional maupun nasional Indonesia ini. Seperti di Pulau Flores atau di kota Bejawa ini. Memang mayoritas Katolik. Ada umat Katolik yang menaruh sesuatu sebagai penghalang jalan.
Kalau istilah orang Flores itu drum. Ya, menghalangi jalan, persis di tengah jalan pula. Dengan pengeras suara meminta sumbangan untuk pembangunan gereja misalnya. Anda tidak akan menemukan itu. Meskipun di sini daerah mayoritas Katolik. Meskipun di sini umat sedang membangun gerejanya. Mengapa? Karena bagi gereja, hal itu adalah pelanggaran etis spiritual. Bagi gereja. Bahkan itu dianggap pelanggaran etis yang fatal sehubungan dengan pembangunan gereja. Ada spirit yang mendasari itu. Pimpinan gereja Katolik tidak akan pernah mengizinkan pembangunan gereja dengan meminta-minta di jalan. Tidak akan pernah Anda temukan di seluruh dunia. Karena itu tanda bahwa umat belum mandiri. Tapi lebih dalam daripada itu, gereja Katolik selalu melihat bahwa pembangunan rumah ibadat adalah sebuah syukur. Berarti orang harus memberi dari keringatnya. Nah, itu kan ajaran ke dalam. Oke, itu ajaran ke dalam. Sehingga saya katakan bahwa apa yang dianggap tidak etis itu adalah ajaran Katolik secara ke dalam. Tetapi secara keluar, umat Katolik tidak akan pernah protes. Kalau kita lihat dalam kenyataan, umat yang lain juga tidak pernah protes tentang peristiwa itu. Bahkan dengan sukarela juga memberikan sumbangan bagi pembangunan rumah ibadat saudaranya yang meminta-minta di tengah jalan seperti itu. Hal ini di Indonesia dianggap wajar dan normal karena pemerintah tidak pernah melarangnya. Dari tahun berapa itu terjadi? Apakah orang pernah membuat riset tentang itu? Fenomena apa ini? Atau mungkinkah ada yang tahu dan bisa menjelaskan secara hukum kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin sepintas kita bertanya kan? Saya juga sebenarnya itu sering bertanya. Karena saya pernah bekerja di tempat-tempat itu. Di mana di setiap jalan hampir beberapa kilo setelah itu ada lagi. Pertanyaan saya. Jazakallah aksana jaza matur, thank you, terima kasih Pak Supir. Pembangunan lagi. Pertanyaan saya di dalam hati itu selalu, sebenarnya kegiatan ini ada di bagian mana? Atau pungutan seperti ini, itu apakah resmi atau tidak resmi? Para saudara, seperti itu hanya diketahui oleh pemerintah dan masyarakat setempat atau umat setempat. Mereka saja yang tahu. Catatan yang menarik dengan ini, para saudara. Umat yang lain itu kan hanya diam saja nih. Diam 1000 bahasa. Lalu berdoa semoga jangan terjadi banyak kecelakaan karena seringkali penghalang-penghalang jalan itu yang sengaja ditaruh untuk pungutan justru ditaruh di ruas-ruas jalan yang ramai berbulan-bulan bahkan bertahun. Nah, dari situ kita masuk ke peristiwa Tangerang. Bagaimana mungkin ketika giliran ada umat Katolik yang mau berdoa rosario, orang-orang muda anak kuliahan yang jauh dari orang tua mau berdoa kepada Tuhan sama seperti yang diakui oleh dasar negara Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak itu diseruduk, dicaci maki, diusir sampai ada yang menjadi korban. Saya sangat terkesan ketika melihat kejadian itu lalu membaca, mencari tahu. Ternyata yang menolong itu adalah orang muda beragama Muslim. Itu berarti kita masih punya harapan. Ada orang muda yang masih punya rasa empati. Orang muda yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang miris, karena yang melakukan itu adalah ketua RT. Yang sebenarnya bagi orang-orang muda, anak-anak kuliahan, dia harus menjadi bapak yang melindungi mereka. Para saudara terkasih, peristiwa Tangerang adalah momentum baik sebagai refleksi untuk semua anak bangsa. Kita harus berdiri dengan jujur di hadapan sila pertama, para saudara. Tuhan yang mana yang kita sembah? Kalau dia itu sungguh-sungguh esa, mengapa kau membenci orang yang sedang berdoa? Kalau kau percaya dia itu esa, mengapa darah selalu menjadi saksi untuk membela kepercayaanmu? Miris rasanya dengan peristiwa Tangerang. Karena pelaku utamanya adalah seorang ketua RT. Rukun tetangga. Tapi dia berhasil membuat tetangga tidak rukun. Alat negara di tingkat dasar untukmu sang ketua RT. Kepada siapa kau percaya dan menyembah? Kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Tuhan yang haus darah? Untukmu ketua RT, salam dari kota dingin Bajawa yang penuh toleransi. Tuhan memberkati. Hidup di bawah
hati